Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat epinefrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obat, struktur obat, sintesis obat, mekanisme kerja obat, kegunaan obat, dan efek samping obat. Pertama ada pengertian epinefrin. Epinefrin adalah obat untuk mengatasi syok anafilaktik akibat reaksi alergi berat, di mana syok anafilaktik yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat akan sangat membahayakan nyawa. Selain itu, epinefrin juga digunakan pada tindakan resusitasi jantung paru atau RCP. Struktur epinefrin yaitu C9H13NO3. Untuk sintesis epinefrin, sintesis dimulai dengan asam amino tirosin akan masuk ke dalam neuron lewat sodium independen tirosin. Transporter setelah tirosin masuk akan diubah menggunakan enzim tirosin hidroksilase menjadi dopa. Dopa ini diubah menggunakan enzim karboksilase menjadi dopamin, lalu dopamin akan bergerak menuju vesikel dan diubah dengan enzim beta hidroksilase menjadi norepinefrin. Sebagian besar norepinefrin akan dikatalisis menjadi epinefrin melalui enzim amin dan metiltransferase, kemudian akan disimpan di vertikal lain, di mana enzim ini nantinya diatur sintesisnya oleh hormon glukokortikoid di ginjal dan lainnya. Ini yang menyebabkan epinefrin disintesis dari sel kromafin mencapai 80% pada potensial aksi merangsang area terbuka masuk ke dalam neuron sehingga terjadi peningkatan CO2 yang menyebabkan vesikel berdifusi ke membran dan nantinya akan melepaskan norepinefrin yang akan berikatan dengan presinaptik. Reseptor yang akan memberikan feedback negatif terhadap pengeluaran dari norepinefrin nantinya kalau ada enzim ketokolamin transferase yang menyebabkan kabinet Prince menjadi inaktif. Selain norepinefrin yang keluar dari synaptic graft yang berdifusi ke sirkulasi sistemik, ada pula norepinefrin yang masuk ke dalam neuron kembali dengan bantuan sodium klorida even dan norepinefrin transporter, kemudian akan kembali ke vertikal sinaptik untuk dinantinya dapat didaur ulang dan bisa juga rusak menjadi inaktif dengan enzim monoamin oksidase. Selanjutnya, mekanisme epinefrin. Saraf simpatis sebagai preganglion akan kali yang akan berikatan dengan reseptor di postganglion saraf adrenergik asetilkolin juga akan berikatan pada reseptor dari sel kromatin medula adrenal. Protektor ini bernama sekar nikotinik. Neuron adrenergik juga melepaskan norepinefrin, sedang di medula adrenal ia akan melepaskan norepinefrin sebesar 20% dan epinefrin sebesar 80%. Kemudian norepinefrin dan epinefrin akan berikatan dengan reseptor di saraf eferen, dan reseptor ini adalah reseptor alfa dan beta. Epinefrin bersifat hidrofilik sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam membran plasma dan targetnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya second berupa G protein. Nantinya setelah epinefrin berikatan dengan reseptor adrenergik 1 protein akan teraktivasi, kemudian ke protein akan melepaskan subunit alfa. Nantinya akan terjadi perubahan dari guanin difosfat menjadi guanin trifosfat yang nanti akan mengaktifasi dari adenyl siklase yang sudah teraktivasi akan mengkatalisis KEM dari ATP, kemudian KEM terbentuk pada permukaan dalam dari membran akan berdifusi dengan sitoplasma. Setelah berikatan dengan sitoplasma, maka akan mengaktifkan protein kinase. Protein kinase ini nanti salah satu fungsinya untuk mengaktifkan enzim fosforilase yang di bagian menjadi glukosa dan nantinya juga menyebabkan respon sel yang lainnya. Kemudian dosis epinefrin, tujuan dari obat ini yaitu untuk menangani syok anafilaktik. Untuk dosis dewasa yaitu 0,5 mg diberikan melalui suntikan otot atau intramuskular
setiap 5 menit hingga ada tanda-tanda pemulihan kondisi pasien dari shock anafilaktik, atau 0,5 mg melalui suntikan di pembuluh darah atau intravena dengan suntik perlahan hingga kondisi membaik. Untuk dosis anak-anak yaitu 0,01 mg per kilogram BB diberikan melalui suntikan di otot atau intramuskular atau suntikan di pembuluh darah atau intravena. Tujuan yang kedua yaitu untuk tindakan bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru. Untuk dosis dewasa yaitu 1 mg diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah atau intravena, dapat diulangi setiap 2-3 menit hingga kondisi pasien mulai pulih dan denyut jantung normal kembali. Untuk dosis anak-anak yaitu 0,01 mg per kilogram BB diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah atau intravena, dapat diulangi setiap 2-3 menit sekali hingga kondisi pasien mulai pulih dan denyut jantung normal kembali. Kegunaan epinefrin yang pertama ada untuk mengendalikan reaksi alergi yang sangat serius atau anafilaksis akibat gigitan serangga, konsumsi makanan atau obat-obatan atau paparan zat lain. Yang kedua, epinefrin ini dapat melemaskan otot, saluran pernapasan, dan mengencangkan pembuluh darah. Dan yang ketiga, epinefrin ini bertindak cepat untuk meningkatkan pernafasan, merangsang jantung, meningkatkan tekanan darah, meredakan gatal-gatal, dan mengurangi pembengkakan wajah, bibir, serta tenggorokan. Efek samping dari epinefrin ini yang pertama kulit kemerahan, bengkak atau nyeri di area suntikan, yang kedua sesak nafas, ketiga jantung berdebar cepat atau tidak teratur, keempat mual dan muntah, 5 berkeringat banyak, 6 terasa pusing, 7 gugup, cemas atau gelisah, dan terakhir adalah sakit kepala. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.